Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang kami takzimi dan yang kami hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan tak lupa teman-teman PAI 4C yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan kenikmatan dan kesehatan. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh keilmuan dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Singkat saja, di sini saya atas nama Fauzan dengan nomor induk mahasiswa 2021 0960 11913. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan teman-teman yang kemarin, yaitu mengenai manajemen mutu pendidikan. Di sini ada pengertian manajemen, yaitu manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu asal dari manus yang berarti tangan dan ager yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabungkan menjadi satu, yaitu manager, yang mempunyai arti menangani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu manajemen, yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia yaitu manajemen atau mengelola. Di sini manajemen adalah sebuah pengelolaan, baik itu di lingkungan pendidikan ataupun di lingkungan organisasi lainnya, begitu. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Di sini ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning untuk perencanaan, yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, dan yang ketiga yaitu actuating atau penggerakan, dan yang keempat yaitu controlling atau pengendalian. Di sini kita mulai dari yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini perencanaan atau planning itu adalah sebuah penyiapan seseorang atau suatu organisasi untuk melakukan apa yang ingin dicapai pada tujuannya, begitu. Yang kedua yaitu organizing, yaitu atau pengorganisasian di sini yaitu merupakan kegiatan dasar manajemen. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun sumber daya yang disyaratkan dalam perencanaan, terutama dalam sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu actuating atau pergerakan, yaitu pergerakan merupakan upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada, yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. Yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian, yaitu pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atau pencapaian tujuan telah ditetapkan untuk tidak korektif guna menyempurnakan lebih lanjut. Di sini pengendalian itu adalah sebuah proses pemantauan untuk memantau bagaimana, sampai mana, apa yang menjadi letak kesalahan ataupun dalam proses, hingga di dalam organisasi itu dapat mengetahui apa letak kekurangan dan apa letak kelebihannya, begitu. Untuk selanjutnya yaitu manajemen mutu pendidikan. Mutu atau quality merupakan sebuah konsep yang kontradiktif, sebab di satu sisi mutu dapat diartikan sebagai konsep absolut
dan di sisi lain juga dapat diartikan sebagai konsep relatif. Manajemen mutu dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebuah cara atau metode meningkatkan performansi secara terus-menerus pada hasil atau proses di sebuah lembaga pendidikan dengan mendayagunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu peningkatan mutu pendidikan. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu peningkatan ketakwaan keimanan. Yang kedua yaitu berkembangnya wawasan kebangsaan. Dan yang ketiga yaitu terbentuknya kepribadian nasional yang tangguh. Dan yang terakhir itu prestasi akademik maupun non-akademik. Mutu yang dapat ditingkatkan dalam pendidikan adalah meliputi input, proses, dan output pendidikan. Di sini mulai dari pemasukan, proses pengelolaan, dan pengeluaran atau output. Mulai dari siswa itu masuk dan bagaimana prosesnya dalam pembelajaran begitu. Dan kemudian setelah lulus itu bagaimana begitu. Yang selanjutnya itu mengenai kebijakan pendidikan mutu pendidikan, yaitu kebijakan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksudkan dalam Renstra Pendidikan Nasional diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkatkan dan mengacu pada standar nasional pendidikan SNP. Di dalam pengembangan mutu yang terstandarisasi yang secara nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar isi, yang kedua yaitu standar proses, dan yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan, dan yang keempat yaitu standar pendidikan dan tenaga pendidikan, dan yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Yang selanjutnya yaitu standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan. Di sini ada 8 di dalam pembahasan yang kemarin, yaitu ada 8 pengembangan yang harus dilakukan di dalam lingkungan pendidikan sehingga menjadikan lembaga pendidikan itu lebih bermutu gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.